Beberapa hari ini banyak sekali tampil di televisi, di YouTube, di podcast-podcast para tim SAR Basarnas yang mengevakuasi jenazah Juliana Marin. Dan kemarin saya lihat di podcastnya Denny Sumargo, akhirnya sang guide Mas Ali tampil. Kalau menurut saya, kita memang harus berbenah, karena Rinjani ini pengunjungnya per tahun bisa mencapai 200.000 pendaki, dan kecelakaannya minimal 20-an per tahun rata-rata. Dengan jumlah pengunjung yang banyak dan kecelakaannya yang banyak, harusnya seperti kata Bang Agam, manajemen rescue-nya harus diperbaiki. Dan mohon maaf, saya kok agak kurang setuju dengan pernyataan dari Basarnas yang bilang kalau mereka tidak ada kesalahan dan kelalaian. Menurut saya sebaiknya memang keluarga Juliana membawa ini ke pengadilan biar semua jelas dan jadi pembelajaran buat para pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani dan SAR Indonesia. Karena bayangkan, kejadian jam 5:30, jam 6 sudah ada laporan, tim SAR baru datang di lokasi jam 7 malam. Itu pernyataan dari Ali, guide-nya Juliana. Jadi wajar keluarga agak kecewa, karena dari bawah ke atas itu rata-rata cuma 5 jam. 5 jam, tapi tim SAR-nya datang jam 7 malam. Jam 2 siang datang bantuan tali, cuma tali yang dibawa oleh porter tanpa ada satupun tim SAR. Jadi tidak ada yang bisa turun. Akhirnya si guide Mas Ali yang turun, dan ternyata tali cuma 100 meter, korban di 150-an, dan korban itu masih hidup. Sesuai pernyataannya Mas Ali, sampai jam 6 sore korban masih hidup dan masih berkomunikasi, masih terdengar suaranya. Tim SAR datang jam 7 malam, sudah gelap, mau cari apa, mau lihat apa. Jadi benar pernyataannya Mas Agam. Seandainya Mas Agam saat itu ada di lokasi, kemungkinan korban selamat, karena Mas Agam pasti langsung naik, bawa tali, bawa perlengkapan, dan pasti bisa diselamatkan oleh Mas Agam. Jadi menurut saya Mas Agam ini benar pernyataannya. Jangan anggota DPR yang panas-panasin pula pas rapat dengan Basarnas, bilang Mas Agam ini narsis, bilang Mas Agam merendahkan tim SAR. Nah, sesuai kenyataan, tim SAR baru sampai lokasi jam 7 malam. Jadi wajar Mas Agam bilang kalau dia di lokasi mungkin selamat. Mas Agam pasti langsung naik dengan perlengkapannya, walaupun beliau ini bukan tim SAR resmi, beliau ini cuma relawan, tapi beliau ini sering sekali mengevakuasi, menyelamatkan para pendaki yang mengalami kecelakaan di Rinjani. Sudah 11 kali kata beliau, 9 meninggal, 2 selamat. Dan 2 selamat itu salah satunya bule Irlandia. Itu juga Mas Agam yang evakuasi. Sebenarnya Mas Agam ini punya banyak unek-unek, tapi dia tahan. Karena di podcast Dedi, Mas Agam ini sebenarnya pengen bilang, tapi katanya nanti banyak yang tersinggung.
di Mas Agam tahan diri. Mas Agam ini bukan SAR resmi, beliau cuma guide, jadi relawan. Tapi beliaulah orang yang paling sering banyak membantu kecelakaan di Rinjani. Jadi ini sebenarnya harus jadi pelajaran. Saya menghormati dan sangat hormat pada tim SAR yang mengevakuasi jenazah di kedalaman 600 meter. Tapi kelambatan dan kelalaian ketika korban masih di 150-an atau sekitar 200 meter dan korban ini hidup, lokasinya diketahui, ini harus jadi evaluasi. Karena ini Rinjani ini pengunjungnya ratusan ribu per tahun, tapi manajemen rescue-nya lamban. Anda bayangkan saja kalau keluarga Anda yang jadi korban. Kejadian jam setengah 6 pagi, jam 6 sudah diketahui, dilaporkan, jam 7 malam baru tim SAR-nya datang. Jam 2 siang dikirim tali, diantar oleh porter. Lah tim SAR-nya mana? Yang turun nggak ada. Akhirnya Mas Ali yang turun, ternyata tali juga nggak cukup. Padahal laporan sudah jelas, kedalaman sekitar kira-kira 150. Harusnya ya ngerti, seperti kata Mas Agam, kalau kedalamannya 200 kita harus bawa tali 500. Harus lebih 2 kali dari perkiraan jarak. Itu sekaligus buat penjaga rescue to rescue. Kalau rescue ada masalah, tali lain bisa langsung datang lagi membantu. Ayolah, kenapa sih tidak mau mengakui salah? Dari semua yang tampil cuma Mas Agam yang minta maaf. Mas Agam minta maaf. Yang lain, ini Mas Agam sekarang dijelek-jelekan, diserang, katanya narsis. Tapi pernyataan Mas Agam itu mungkin benar. Kalau beliau ada di lokasi ketika kejadian, beliau akan langsung naik dengan perlengkapannya dan menyelamatkan korban. Ini beliau di Jakarta, sedang di Jakarta aja beliau pengen pulang, langsung pengen pulang. Dan akhirnya juga beliau juga sama Mas Tio yang turun dengan 5 SAR lainnya akhirnya mengevakuasi korban. Jadi perkiraannya karena jam 6 itu masih hidup dan cuaca sudah mulai dingin dan gelap, kemungkinan korban pingsan dan terjatuh lagi semakin dalam dan meninggal. Seperti pernyataan dokter, meninggalnya bukan karena hipotermia, tapi karena patah tulang jatuh. Dan itu jatuhnya yang kedua, jatuh ke arah bebatuan mungkin pada saat malam hari, karena jam 6 korban masih hidup. Sesuai pernyataannya Ali, tim SAR baru datang jam 7 malam. Mau cari apa? Udah gelap, korban sudah meninggal akhirnya. Jadi mengaku salah untuk perbaikan itu tidak apa-apa, tidak boleh kita ngeyel terus. Sekarang netizen Indonesia, Brazil semua ribut gara-gara ini. Kalau saya sepakat, sebaiknya dibawa ke pengadilan internasional biar bisa negara ini serius, biar SAR itu cepat. Tidak ada pernah helikopter di sana terbang, kata Mas Agam, latihan pun tak ada. Bayangkan pengunjung ratusan ribu, rescue-nya seperti ini. Serah mau marah, nggak setuju, tapi ini pendapat saya pribadi. Dan kalau dipikirkan baik-baik, sebenarnya ada kesalahan dari tim SAR kita yang lambat nyampe ke lokasi. Kalau mereka cepat, nyampe jam 2 siang itu sudah ada personil dengan tali yang pas, yang lebih, mungkin korban diselamatkan. Karena sampai jam 6 malam korban masih hidup. Oke, terima kasih.